Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial untuk mendigitasi sawah. Mendigitasi peristiwa sawah dengan menggunakan software ArcGIS Pro. Setelah ArcGIS Pro terbuka, akan muncul tampilan seperti berikut ini. Kemudian untuk membuat sebuah project baru, bisa dilihat ini ada tulisan new project, kemudian klik saja icon map ini, kemudian dinamai sesuai keinginan kalian, bisa langsung di enter saja, kemudian ditunggu. Untuk ArcGIS Pro ini membutuhkan jaringan internet yang stabil untuk memunculkan base map untuk memudahkan mendigitasi peristiwa sawah. Kemudian kami merekomendasi menggunakan base map Google Satelit Indonesia atau yang lainnya. Yang penting Google Satelit, bisa hybrid, bisa Google Satelit Indonesia. Dikarenakan resolusinya lumayan tinggi atau bisa dibilang tinggi. Bisa dicari di katalog, kemudian portal, kemudian kita ketik Google Satelit. Bisa diklik kanan, kemudian add and open. Berikut base map Google Satelit Hybrid telah terbuka. Kemudian kita coba untuk add basis data kita, yaitu LSD ataupun LPS, dengan cara di kolom map, kemudian klik add data. Kemudian pilih file SHP-nya, kemudian klik OK. Kemudian untuk memudahkan mengidentifikasi ini sawah atau bukan, bisa mengganti simbologinya seperti berikut ini. Kemudian untuk mengedit data dasar ini atau basis data ini, kita bisa menggunakan fitur yaitu edit vertice. Bisa dicari di edit, kemudian modify, kemudian dicari edit vertice di kolom reshape ini, kemudian diklik, kemudian diklik suatu poligonnya atau dipilih suatu poligonnya, kemudian dipilih salah satu poin untuk merapikan poligon tersebut seperti berikut ini. Ini bisa diganti juga. Seperti berikut ini. Kemudian untuk membagi satu hamparan ini menjadi beberapa petak-petak peristiwa sawah, bisa menggunakan fitur yaitu split.
bisa ditemukan di edit, kemudian modify, kemudian bisa dicari split di bagian divide. Kemudian potong SHP dengan cara dari luar seperti berikut ini. Seperti ini. Kemudian jika sudah, klik 2 kali. Lakukan hal yang sama kepada setiap pematang untuk membagi satu poligon menjadi beberapa peristiwa. Kemudian jika ada kasus dua peristiwa ini adalah satu pemilih, kita bisa menggabungkan kembali dengan menggunakan fitur yaitu merge. Bisa dicari di edit, kemudian modify, kemudian merge, kemudian pilih line untuk memudahkan memilih dua poligon tersebut. Ditarik, kemudian terpilih dua poligon, kemudian klik merge. Kemudian jika ada sawah tapi tidak masuk dalam basis data seperti LPS ataupun LSD, kita bisa membuat poligon sendiri dengan menggunakan atau dengan cara membuat SHP baru seperti berikut ini, dengan cara klik katalog kembali, kemudian project, kemudian folder, kemudian klik kanan di folder, kemudian add folder connection. Bisa dipilih dokumen ataupun di mana saja. Kita pilih dokumen di sini. Kemudian klik OK. Kemudian klik kanan di dokumen, kemudian klik new, kemudian save file. Di bagian feature class name, kita bisa menamai dengan persil baru. Kemudian geometri type-nya sudah benar, polygon. Kemudian koordinat sistemnya kita bisa ubah menjadi current map. Kemudian klik run. Jika sudah, bisa dilihat di bagian konten sini muncul persil baru yang baru saja kita buat. Kemudian kita bisa klik create di sini. Kemudian klik persil baru yang tadi. Kemudian kita bisa menggambar suatu poligon yang baru. Jika sudah, klik 2 kali. Kemudian kita juga bisa mengubah simbologi untuk memudahkan proses digitasi kita. Kemudian selanjutnya kita bisa menambahkan field untuk mengisi atribut-atribut ke dalam suatu poligon seperti berikut ini.
di dalam SHP baru yang tadi, di versi baru ini. Kita juga bisa membagi seperti yang tadi kita lakukan. Kemudian kita klik atribut tabel. Kemudian kita save edit dulu. Kemudian kita bisa menambahkan add field baru. Kita bisa menamai dengan baru, yaitu pemilik. Kemudian data type-nya bisa diganti dengan teks saja. Kemudian klik save. Jika sudah, kita bisa langsung menambahkan data pemilik ke dalam polygon tersebut. Ini bisa di close, kemudian kita select, misalnya di sini, kemudian klik atribut, kolom pemilik di sini bisa dinamai sesuai pemiliknya. Misalnya Sumanto. Kemudian sebelahnya misalnya Ngateman. Di enter saja. Kemudian sebelahnya misalnya Sajidan. Bisa terlihat kolom pemilik otomatis terisi dengan nama pemilik tersebut. Polygon pertama Sumanto, polygon kedua Ngateman, polygon ketiga Sajidan. Mungkin itu saja yang bisa saya ajarkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.